Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempelajari nahwu matan jurumiyah, bab yang pertama adalah babul kalam. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Al-kalamu utawi kalam, huwa hiya kalam iku al-lafdul lafat, al-murakkabu kang tersusun, al-mufidu kang berfaedah, bil wad'i kelawan disengaja. Al-murad, kalam adalah sesuatu yang mencakup 4 perkara. Maksudnya dikatakan kalam itu ketika sudah mencakup 4 perkara. Yang pertama adalah lafadz, yang kedua murakkab, yang ketiga mufid, yang keempat adalah wadha'. Jadi ketika sudah mencakup dari lafadz, murakkab, mufid, wadha' itu baru dikatakan dengan kalam. Ketika masih 1, 2 ataupun 3, ini belum dikatakan dengan kalam. 4 perkara tersebut yang pertama adalah lafadz. Apa itu lafadz? Mari kita bahas bersama-sama. Lafadz adalah suara yang keluar dari sebagian huruf hijaiyah, dari mulai hamzah sampai dengan ya. Contoh, zaitun. Zaitun itu terdiri dari huruf hijaiyah za, ya, dan juga dal. Dalam lafadz ini terdiri dari 2 kategori. Yang pertama adalah suara, yang kedua adalah dari huruf hijaiyah. Kalau hanya suara saja, maka belum dikatakan dengan lafadz. Contoh, saya mengetuk papan tulis dengan pensil, misalkan tok tok tok, ini suara, tapi tidak dari huruf hijaiyah, maka suara tersebut belum dikatakan dengan kalam. Tetapi kalau saya mengatakan amrun, ini ada suara dan juga dari huruf hijaiyah, ain, mim, dan juga ro, maka sudah dikatakan dengan lafadz. Itu yang pertama. Tapi kalau hanya lafadz saja ya tetap belum dikatakan dengan kalam, harus mencakup 4 perkara. Yang kedua adalah murakkab. Apa itu murakkab? Murakkab adalah tersusun dari 2 kalimah atau lebih, atau kata. Contoh, zaidun qaimun. Ini terdiri dari 2 kalimah atau 2 kata, maka sudah dikatakan dengan murakkab karena berupa 2 kalimah. Kalau misalkan contohnya zaidun, ya belum kalimah, belum murakkab. Belum murakkab karena apa? Karena baru terdiri dari 1 kalimah saja atau 1 kata. Kalau contoh ingqoma zaidun, ini berarti ada 3 kata, berarti sudah murakkab. Itu yang pertama lafadz, yang kedua murakkab, yang ketiga adalah mufid. Mufid adalah berfaedah atau memahamkan. Sekiranya same atau orang yang mendengar ini tidak bertanya lagi, dan orang yang berbicara tidak mengulangi pembicaraannya lagi. Contoh, saya bilang kepada Umar, zaidun qaimun, Zaid itu loh sedang berdiri, atau Zaid orang yang berdiri. Ketika saya bilang seperti itu kepada Umar, maka Umar pasti paham bahwasanya Zaid itu berdiri. Tapi kalau contoh misalkan zaitun, saya bilang ke Umar zaitun, pasti Umar belum paham
masih bertanya kepada saya, lu Zaidun kenapa? Nah, Zaidun qaimun. Atau contoh lagi, ingkoma Zaidun, walaupun kelihatannya di sini kalimahnya banyak, tetapi ini justru malah belum kalam, belum mufid, maaf. Ingkoma Zaidun artinya ketika Zaid berdiri. Kalau saya bilang kepada Umar, ingkoma Zaidun, ketika Zaid berdiri, maka Umar tidak akan paham. Loh, kenapa Zaidun ketika berdiri? Nah, maka harus ada jawabnya atau dilengkapi, ingkoma Zaidun fakoma Khalidun. Ketika Zaid berdiri, maka Khalid pun ikut berdiri. Atau contoh lagi, Gulamu Zaidin, pembantunya Zaid. Maka ketika Gulamu Zaidin ini belum mufid karena belum memahamkan. Jadi intinya kalau mufid di situ sudah faham, orang yang mendengarkan faham, dan orang yang berbicara tidak mengulangi pembicaraannya lagi. Sebab pertanyaan dari Same. Itu yang ketiga. Yang terakhir atau yang keempat adalah wado atau disengaja. Jadi disengaja dari orang yang berbicara ini dalam keadaan sengaja, tidak dalam keadaan mabuk, tidak dalam keadaan mengigau, atau tidak dalam keadaan gila. Otaknya ini sedang disengaja. Memang dia berbicara, saya bilang Zaidun qaimun, Zaid itu berdiri, saya itu memang dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan ngelindur. Dan juga nanti wado itu harus dari bahasa Arab.